Selamat pagi, salam sehat dan penuh semangat. Setelah kita mengikuti ujian pada minggu yang lalu, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Masih pada tema 3, subtema 2, pembelajaran yang kelima, dan kita gabung pembelajaran yang keenam hari ini. Pada pembelajaran yang kelima, tujuan pembelajaran kita adalah siswa mengidentifikasi dan menyajikan kata kunci pada iklan masyarakat. Yang kedua, siswa mengidentifikasi penyebab gangguan pada organ pencernaan. Yang ketiga, siswa mengulas kembali tentang penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Dan yang keempat, siswa memperagakan gerak tari daerah menggunakan properti dengan iringan tari. Nah, ini kita akan kondisikan kembali sesuai dengan situasi dan keadaan kita. Karena tujuan pembelajaran ini hanya akan bisa kita laksanakan, kita ikuti seutuhnya kalau kita di kelas. Karena kita langsung bisa memperagakan, bisa langsung mempraktekannya. Tapi kita akan mempelajari sisi-sisi lainnya dan semoga ini membawa manfaat untuk anak-anak kami. Anak-anak, kita pada hari ini belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Sudah siap ya untuk belajar? Mari ikuti video berikut ini. Nah, ini adalah gambar makanan 4 sehat dan 5 sempurna, dimana ada daging, ada buah, ada sayur, dan ada makanan pokok seperti nasi, jagung, roti, dan sebagainya, dan penyempurnaannya adalah susu. Nah, pada usia pertumbuhan, anak-anak haruslah memakan makanan yang bergizi. Makanan yang disajikan hendaknya menyediakan zat-zat yang dibutuhkan untuk perkembangan tubuh dan pertumbuhan kalian. Nah, apa manfaatnya? Manfaat makanan diantaranya adalah sebagai sumber energi. Kedua, sebagai pelindung tubuh terhadap penyakit. Ketiga, sebagai sumber pembangun pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Dan keempat, mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau tua. Nah, itu dia manfaat makanan yang kita makan setiap hari. Nah, apakah hanya dengan makan banyak tubuh kita menjadi sehat? Nah, menjaga kesehatan tubuh bukan hanya dengan makanan, tetapi banyak hal lain yang harus kita lakukan. Nah, perhatikan cara menjaga kesehatan tubuh. Yang pertama adalah mengonsumsi makanan sehat, bersih, dan bebas dari kotoran. Yang kedua, makan tepat waktu. Yang ketiga adalah olahraga yang teratur. Dan keempat, lingkungan yang sehat. Nah, ini adalah syarat mutlak yang harus kita lakukan dan harus kita buat dalam kehidupan kita supaya kita dapat menjaga kehidupan kita, ya, menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, mengonsumsi makanan sehat dan bersih dan bebas dari kotoran itu adalah sangat tergantung pada makanan kita, yaitu 4 sehat dan 5 sempurna. Nah, makanan tepat waktu juga itu sangat dianjurkan, karena kalau kita tidak makan dengan tepat waktu, maka yang terjadi adalah menimbulkan sakit emak. Nah, olahraga teratur ini penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan tentu lingkungan yang sehat akan menghindarkan kita dari sumber-sumber penyakit. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Nah, perhatikan gambar. Di dalam gambar itu ada seorang perawat dan ada 2 orang yang sedang sakit. Nah, jadi kalian telah mempelajari gangguan pada sistem pencernaan manusia. Ada gangguan penyakit yang menyebabkan organ pencernaan tidak berfungsi secara maksimal.
Nah, apa saja penyebabnya? Penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. 1. Makan tidak teratur. Nah, ini tadi selalu berubah-ubah waktu makannya, ya. Jadi sempat mengalami gejala masuk angin dan sebagainya. Yang kedua, mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih. Nah, ini sering sekali kita kurang sadari ketika kita misalnya makan di rumah, kurang teliti kita menutup makanan kita sehingga lalat sempat hinggap atau membeli jajan-jajan yang tidak higienis. Lalu mengonsumsi bahan makanan yang telah basi, ya, karena hemat terus dimakan, dipanasin padahal sebenarnya sudah basi. Nah, ini tidak bagus. Lalu kurang mengonsumsi makanan yang berserat, ya. Kurang berserat ini kita bisa peroleh dari sayur, dari buah, dan yang terakhir terlalu banyak mengonsumsi makanan yang pedas. Nah, makanan pedas itu bagus untuk kita makan, tetapi jangan berlebihan karena itu akan mengganggu organ pencernaan kita. Nah, ini anak-anak harus kita perhatikan, ya. Nah, ini berhubungan dengan iklan. Perhatikan anak-anak yang sedang menonton di depan televisi itu. Nah, iklan di TV itu mengajak kita untuk melakukan 3M, ya, yang tadi barusan. Dengan 3M kita bisa terhindar dari penyakit demam berdarah. Nah, itulah iklannya. Nah, kita bahas lagi apa itu iklan. Nah, iklan itu dibagi menjadi dua. Ada iklan media cetak dan ada media elektronik. Kalau di media cetak itu di majalah dan koran. Sedangkan kalau elektronik itu di televisi, radio, dan internet. Nah, iklan pada media cetak berbeda dengan media elektronik. Pada iklan media elektronik memiliki naskah yang harus diperdengarkan atau diperagakan. Ya, ini juga sudah termasuk bahan soal ujian kita kemarin. Nah, di situ letak perbedaannya. Nah, perhatikan di layarmu muncul langkah-langkah dalam memeragakan iklan. Nah, yang pertama adalah cermati naskah iklan elektronik. Nah, sebelum memeragakan itu kita harus mencermati naskahnya dulu, memahami. Lalu kedua, temukan isi dan pesan yang termuat dalam iklan tersebut. Nah, ini ingat bahwa ada pesan, ada kata kunci yang ada di dalam iklan. Nah, itu harus kita temukan. Lalu berikutnya, rangkailah isi dan pesan tersebut. Ya, dirangkai isi dan pesan tersebut. Kemudian sampaikan iklan dengan suara jelas dan tidak terburu-buru. Berikutnya, tambahkan kalimat unik agar penonton tertarik dengan iklan yang kamu peragakan. Dan yang terakhir, saat memeragakan iklan elektronik, usahakan pandangan mata mengarah kepada penonton. Ya, ini harus diperhatikan ketika kita melakukan atau memperagakan iklan. Perhatikan di gambar. Di gambar itu ada anak sedang berbicara, ya. Wah, di iklan ini ada tarik kancet papatai, ya. Kata kawannya, aku tahu tarian itu, ya. Lihat gambarnya. Tari kancet papatai merupakan tarian perang yang berasal dari daerah Kalimantan Timur. Nah, tarian ini bercerita tentang seorang pahlawan Dayak yang sedang berperang melawan musuh. Nah, propertinya apa? Lihat gambarnya itu, ya. Ada senjata khas Dayak yaitu mandau yang panjang, ada perisai dan ada baju perangnya. Nah, gerakan pada tarian kancet papatai cukup sederhana dan banyak didominasi oleh gerakan melompat kecil. Nah, gerakan tarik kancet papatai
Yang pertama adalah melompat-lompat kecil sambil berputar dengan tangan yang satu seakan memegang pedang dan yang satunya lagi seakan memegang tameng. Nah, jadi begitu peragaan yang pertamanya. Lalu yang kedua, berjalan ke depan dan ke belakang dengan satu tangan menghunuskan pedang, kemudian kedua tangan bertemu. Nah, itulah gerakan tarian yang keduanya. Yang ketiga, kedua kaki dilebarkan dan kedua tangan membuka dan menutup. Lalu yang berikutnya, kedua kaki berjingkat melompat kecil seraya kedua tangan secara bergantian berputar. Nah, ini dia beberapa gerakan tari Kancut Papatai. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP pada pagi ini. Ya, Pak Guru ucapkan terima kasih dan kita lanjutkan pembelajaran ini ke materi pembelajaran yang ke-6. Kita masuk ke pembelajaran yang ke-6 dengan tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan dan membuat buklet keragaman yang menceritakan keanekaragaman adat istiadat dan memberikan contoh kegiatan yang mengandung keragaman sosial budaya dalam masyarakat. Yang kedua, siswa memperagakan gerak tari daerah dengan menggunakan properti. Dan ketiga, siswa menyebutkan kata kunci dan menyajikan hasil pengamatan tentang kata kunci dalam iklan elektronik. Mari kita mulai belajarnya. Nah, kita mulai pembelajaran kita kembali dengan mempelajari Kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia sangatlah beragam. Keragaman tersebut dapat terlihat dari suku, agama, kebudayaan, dan bahasa milik Indonesia yang sangat beragam. Indonesia itu wilayahnya sangat luas ya, dari Sabang sampai Merauke, sehingga keberagaman ini sangat mungkin terjadi. Keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia telah lama menjadi identitas bangsa kita. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang besar dengan keragaman yang ada. Tetapi keragaman tersebut mampu menciptakan kerukunan di antara perbedaan tersebut. Jadi Indonesia itu terkenal dengan negara yang sangat rukun meskipun di dalamnya terdapat banyak perbedaan. Keberagaman hendaknya dijadikan kekuatan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Supaya tetap terjaga yang namanya bangsa Indonesia. Lalu apa sih manfaat keberagaman bagi bangsa Indonesia? Tentu saja keberagaman memiliki banyak manfaat bagi bangsa kita. Di antaranya adalah yang pertama, keberagaman dapat menumbuhkan sifat nasionalisme. Kemudian, keberagaman adalah identitas bangsa kita di dunia internasional. Keberagaman juga sebagai alat pemersatu bangsa, dan keberagaman juga dapat memupuk sikap toleransi. Jadi, ini beberapa manfaat keberagaman bagi bangsa Indonesia. Bagaimana kita bersikap dalam keberagaman? Nah, ini adalah beberapa contoh sikap yang harusnya kita lakukan ketika berada dalam keberagaman. Yang pertama adalah menghargai pendapat teman dalam kegiatan musyawarah. Kemudian, sikap selanjutnya adalah saling menghargai meskipun berbeda suku, agama, dan adat istiadat. Kemudian, menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah.
Selanjutnya, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, dan memberi kesempatan orang lain untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Jika sikap-sikap ini terus kita jalankan, tentu saja keberagaman akan terus menciptakan kerukunan bagi bangsa kita. Nah, sekarang kalian lihat ada satu keluarga yang sedang menonton TV. Dan ternyata di TV ada iklan elektronik tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk dapat menemukan kata kunci pada iklan, kita perlu memahami isi iklan dengan baik. Kata kunci adalah kata-kata yang merupakan konsep atau gagasan yang berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Bagaimana cara menemukan kata kunci pada iklan? Nah, iklan itu terbagi jadi iklan media cetak dengan media elektronik. Jika pada iklan media cetak, cara menemukan kata kuncinya adalah dengan membaca kalimat yang tertulis di iklan tersebut. Kata kuncinya dapat ditemukan dalam setiap kalimat yang tertulis di iklan. Ini kalau pada media cetak. Sedangkan pada iklan media elektronik, iklannya itu kata kuncinya dapat ditemukan dengan mencermati tiap percakapan antar tokohnya. Ya, jadi bedanya ini ya. Kalau pada media cetak itu tertulis pada iklannya, kalau pada media elektronik kamu harus mencermati atau memperhatikan tiap percakapan dari tokoh pada iklan tersebut. Bagaimana selanjutnya? Kita mau melihat langkah-langkah. Nah, bagaimana cara menyimpulkan kata kunci pada iklan? Yang pertama, perhatikan kalimat, gambar, atau dialog dalam iklan tersebut. Ya, jika pada iklan media cetak kalian perhatikan kalimat dan gambarnya, jika iklan pada media elektronik kalian perhatikan dialog dalam iklan tersebut. Kemudian kalian temukan topik atau informasi apa yang penting dan terdapat dalam iklan tersebut. Kemudian yang ketiga, tulislah topik tersebut dalam 1 atau 2 kata. Kata-kata pada topik mampu mewakili isi iklan itu yang dinamakan dengan kata kunci. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita akan mengadakan ulangan harian tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 6.